Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu majlis yang penuh berkah ini, dalam rangka kita memuji Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan niat menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Ja'far Shadiq selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan-urusan beliau dan diberikan keselamatan. Dan juga kita doakan kepada sahibul bait, yaitu Paman Ipul sekeluarga, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur fi taatillahi wa rasulih, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan selamat dan dimudahkan segala urusan dan rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Dan kepada yang hadir berataan termasuk diri ulun juga, mudah-mudahan kita seberataan selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan selamat dan mudah urusan, amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa keluar daripada rumahnya berjalan atau berkendaraan atau bersepeda, pokoknya keluar daripada rumahnya, niatnya apa? Niatnya menuntut ilmu agama, maka dia berjalan itu dinilai, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dia berjihad fi sabilillah, seperti pahala berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yarji'a, sehingga dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala jihad dalam menuntut ilmu agama ini. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang ingin melihat, memandang orang-orang yang pacangan dimerdekakan, dilepaskan daripada api neraka, maka lihatlah, pandanglah kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilepaskan daripada siksa api neraka. Kemudian Rasulullah juga bersabda, talibul ilmi taqaffalullahu lahu birizqihi, orang yang menuntut ilmu agama itu akan dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Makanya setiap orang yang hidup di dunia ini sudah dijamin rezekinya. Nah, jujur aja neta, setiap makhluk hidup yang hidup di dalam semesta ini dijamin Tuhan rezekinya. Tapi orang yang menuntut ilmu agama itu ada dapat jaminan khusus lagi, dimudahkan lagi segala urusan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Pada malam ini ulun akan menyampaikan masih berkaitan masalah gawian kita sehari-hari yang wajib kita ketahui daripada ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ilmu fikih. Nah, di dalam kitab fikih itu disebutkan ada hukum itu macam-macam ngarannya, dan kita wajib ketahui. Ada ngarannya hukum itu ngarannya wajib, ngarannya. Ada ngarannya hukum itu sunat, ada namanya hukum itu haram, ada namanya hukum itu makruh, ada juga ngarannya hukum itu mubah, ada juga ngarannya hukum itu syubhat. Nah, jadi perlu kita ketahui itu nang mana nang bagus digawi, nang mana nang kada bagus digawi. Makanya kita perlu tahu. Nah,
Yang pertama, hukum dalam ilmu syar'i dengarannya hukumnya wajib. Wajibnya apa artinya? Bila digawi kita dapat pahala, tapi lamun kada digawi kita berdosa. Artinya mun berdosa itu kan jangan masuk neraka. Itu hukum wajib bila digawi pahala, bila kada digawi atau ditinggalkan kita pacangan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya ya? Nah, Bu, contohnya apa ya hukum wajib tuh? Salat, seperti sembahyang. Itu wajib tuh. Sembahyang 5 waktu. Bila mengerjakan sembahyang dapat pahala. Namun kada sembahyang berapa tahunnya disiksa di neraka? 500 tahun. Bayangkan, satu kali salat ditinggalkan tanpa ada uzur 500 tahun dibakar dalam api neraka. Sedangkan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari aja di akhirat tuh sama dengan lamanya 1000 tahun di dunia. Dan kita hidup sekarang ini belum lagi kita ini 100 tahun umur. Paling-paling 50 tahun umur. Yang ada misalnya nang tua-tuanya nih. Belum hanya 15. Misalnya seleranya. Tapi nang tua-tua ini bisa juga selera anum ya Allah. Mulai pinggang ke bawah 15 ya Allah umur. Walaupun mulai pinggang ke atas 50 atau 80 ya, artinya kan masih liur muda artinya nih. Contohnya seperti berwudu sebelum sholat itu wajib. Amun kada berwudu sembahyangnya kada sah, kenapa kada sembahyang? Berarti dia mengerjakan dosa. Nah itu contoh perkara-perkara yang wajib. Seperti menuntut ilmu agama wajib. Bila kada menuntut ilmu agama berdosa. Seperti puasa Ramadan wajib digawi. Bila kada puasa Ramadan berdosa, pacangan disiksa. Seperti taat kepada suami wajib. Seperti taat kepada orang tua wajib. Bila kada taat kepada suami, kada taat kepada orang tua haram, berdosa, jangan masuk neraka. Ini dosa yang menyebabkan kita disiksa di dalam kubur. Dosa ini menyebabkan kita disiksa di neraka. Nah itu contoh hukum wajib. Ada lagi ngarannya hukum dalam ilmu syariat sunat. Sunat ini artinya bila digawi dapat pahala. Tapi lamun kada digawi kada apa-apa. Kada disiksa. Artinya anak digawi kada jadi masalah. Tapi orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani, ujar Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, mengerjakan yang sunnah-sunnah, itu tandanya dia cinta kepadaku. Jadi bila orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, dia katanya menggawi yang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu yang mendapatkan diri kita kepada Rasulullah dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah itu. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah itu. Bila digawi dapat pahala, namun kada digawi kada berdosa. Tapi bagus digawi. Contohnya apa ya? Sunnah apa ya? Banyak pekerjaan sunnah-sunnah ini. Contohnya puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Contohnya lagi apa ya? Iya Bang, bantu Bang. Pekerjaan yang sunnah banyak sunnah. Tapi ya, bata tapas, bujur, ya bata tapas dek. Pandangan ulun bata tapas kah? Bujur tuh kalau bebinian bata tapas tuh sunnah ada wajib. Iya yang wajib tuh tau lah bebinian dah. Melayani di atas ranjang gasan lakinya dan berdandan gasan lakinya. Adapun bata tapas tuh sunnah aja ada wajib. Ini jujur aja, memasak di rumah tangga itu sunnah aja kada wajib. Tapi walaupun sunnah, gonol pahalanya. Biar tahu lah, biar bila memasak selitar pian bisa lah menghitungi berapa biji berasnya itu. Seganggam aja udah tahu kalau kita hitungan berasnya. Bila pian misalnya memasak selitar, walaupun sunnah dah, kada wajib dah memasak selitar. 9 biji beras yang pian masak
Misalnya berapa, anggaplah 10.000 biji, 10.000 pahala dapat pian, 10.000 dosa pian diampuni Tuhan, 10.000 derajat pian diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kayak itu aku banyak memasak sehari sebalik supaya banyak duit. Nah itu ada pintar namanya itu. Ada pintar, artinya secukupnya, sewajarnya memasak. Tapi itulah apa namanya diberikan kepada ibu-ibu yang bekerja di rumah tangga, melayani laki, melayani anaknya, memasak, bertapas, mencuci piring, apa bersesapu. Itu pekerjaan sunnah yang bujur. Tapi digawi pahalanya benar. Makanya minta maaf lah bagi kita nih yang sudah punya istri, artinya kita suami-suami nih. Bukan suami takut istri. Kita sebenarnya ada ditakon nih. Guru jar. Pian kenapa ada begini pulang? Bininya ada, bini ada aja. Seiko. Pian takutan kalau bini pian jar. Pian enggak ada bini. Kita nih buat laki-laki ini bukan takutan. Cuman kada kurun. Bukan kita ini suami-suami takut istri, tapi kita ini kada kurun melihat bini kita tuh menangis. Kada kurun itu aja. Bukan kita ditakutan kawin pulang. Kada kurun. Apalagi kayak ulun ini kada kurun menyakiti hati seorang perempuan. Maksudnya istri ulun. Nah, karena madu itu walaupun manis tapi pahit. Manis bagi laki-laki, madu itu manis lah, pahit bagi perempuan. Maksudnya di madu. Nah, apa tadi ingin mana tadi? Dalam pekerjaan rumah tangga, mengurus rumah tangga, mengurus anak, bersih simpon, bersapu, itu pekerjaan sunat bujur. Nah, bagi kita laki-laki, bukan suami-suami nih, kita harus minta maaf lawan bini kita, harus minta halal, minta ampun lawan bini kita. Kenapa? Minta maaf ulun sayang lah dia sayang ya bini dia ayang lah. Itu harus dipertahankan itu, walaupun sudah sampai jadi nenek-nenek jadi kai-kai sayang napayang saya kong ngio ayang si kong ngio sayang atau beb kami misalnya sayang ulun minta maaf bana lan pijalain minta maaf bana lan pian selama berumah tangga ulun kadada menyiapkan pembantu kesampian. Ulun minta maaf ulun kada sanggup menyediakan pembantu, karena pembantu misalnya ulun bisa 2 juta sebulan gajinya. Ya sebenarnya kayak itu, bila kita hendak berbini, kita harus menyediakan tempat tinggal kesan bini kita, memberi nafkah makan minum, memberi pakaian, sekaligus menyediakan pembantu itu sebetulnya supaya bini kita tuh ada lagi menggawi, memasak, membantuin gawiannya, mencuci pakaian kita membantu, bersesapu itu membantu, bukan bini kita dijadikan membantu. Tapi karena kita ini kada sanggup membayar pembantu karena keadaan kita miskin, fakir, maka bini kita menggawi dapat pahala sunnah banyak, dapat pahala besar banyak, tapi kita tetap minta maaf kepada bini kita. Dan seharusnya sayangnya pian kada menggawi ini gawin pembantu ulun minta maaf benar, minta halal. Inggih, ya bini kada apa ya bini. Ini bini solehah nih. Karena ulun ayangnya anak mencari juga keridaan Allah, mencari keredaan suami, mencari pahala dari Allah. Karena sekali memasak nih seliter berapa tuh dapat pahala, berapa dosa diampuni, berapa derajat ditinggikan di sisi Allah sebilang beras itu. Belum lagi pian menjahitkan cawat laki mengerabit, menjahitnya pakai jarum mau pulang. Nah, setiap tusukan jarum itu 1 derajat dapat di sisi Allah, 1 keampunan dapat, 1 pahala dapat. Cawat laki tak? Belum lagi selawar laki, baju laki, kopiah laki. Nah,
Jadi saikong mintarela, saikong marela. Bagus kita. Nang laki minta ampun minta rela karena kada kawa menyediakan pembantu dalam rumah tangga yang seharusnya pembantu itulah yang begawi. Nih Haji Ahmad nih tahu kalau kehidupan di Arab kayak apa? Bila di Arab itu bila kalian harus nyediain gedung pembantu, makanya daerah kita ada tulak pembinaan jadi TKW tenaga kerja wanita ke Arab Saudi pegawai ya. Jadi ART asisten rumah tangga jadi pembantu. Karena binian Arabnya ada urusan dapur itu urusan pembantu. Tugasnya memang kewajibannya melayani di ranjang, berdandan. Nah, cuman kita nih kagum dengan wanita-wanita Indonesia ini hakun aja dengan rela hatinya bahkan kada diupah untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, wahai suami-suami, sayangilah istri-istri kalian. Jangan disariki istri kalian. Walaupun istri kalian pemamaian, tanggalakan aja. Karena banyak kebaikannya daripada keburukannya. Misalnya ini seharianan baharagu dapur, baharagu rumah tangga. Sekali aja nya bemamai, sekali nih tuh kita pandang nang keburukannya bemamai itu pandang kebaikannya nang banyak itu. Kayak itu Sayyidina Umar kan, Sayyidina Umar tuh tolak orangnya keras dalam membela kebenaran, itu setan aja dua nih. Bila sirin lalu digang setan ada setan dari itu banyak berbentuk manusia, menyerupai manusia. Beliau setan. Tapi ketika Sayyidina Umar imamai bini Sidin, tapi janganlah nuruti bini Sayyidina Umar lah memamai lah. Jangan. Ketika bini Sayyidina Umar memamai kepada Sayyidina Umar, baneh ya, pura-pura tuli ya. Ini pemamai pian kada salah sejam juga. Uyuh. Nah, beranainya. Pandang kebaikannya aja. Nah itu contoh tadi batetak pas memasak apa aja sunah. Bila digawi pahala. Bila kada begawi, kada memasak itu kada berdosa bang. Tapi bisa juga laki mememai. Kelapahan lagi. Iya kita timbul mawarong lagi. Kada memasak di rumah kada baharaguan di rumah. Jadi laki minta maaf lawan bini, minta halal karena kekurangan dalam menyediakan hak kepada bini, menyediakan bini juga merelakan juga jadi bagus sama-sama. Ada lagi dalam hukum syariat dalam agama kita itu ada hukumnya haram namanya. Haram ini lagi digawi berdosa, penyakit masuk neraka. Tapi lamun ditinggalkan pahala. Tapi contohnya ya marangut di hadapan laki haram tak? Siapa jan Nabi marangut muha istri di hadapan laki itu Tuhan murka. Tuhan murka. Jadi bila pian kan kita dalam rumah tangga ini pasti ada masalah, pasti ada cekcok suami istri. Cuma diusahakan mulai pian jangan marangut di hadapan laki. Ranguti kucing saja, ranguti kulkas saja, rangutin apa? Kipas angin aja. Usahakan di hadapan laki itu muha tersenyum walaupun hati menderita. Oh iya kisahnya. Bahaya kalau merangut di hadapan laki. Jadi harus senyum di hadapan laki. Haram merangut di hadapan laki. Nah apalagi memamai di hadapan laki. Nah banyak kayak lagi contoh-contoh haram. Ada sembahyang, meninggalkan sembahyang haram. Mabuk-mabukan. Apalagi berzina, termasuk pacaran naron juga. Ini goreng-goreng buat anak muda nih. Ini pacaran tuh orang Tuhan bisa juga pacaran. Yang sudah berbini, yang sudah berlaki bisa juga. Chat-chatan dengan laki-laki lain. Itu parah lagi. Namun beban anak muda ini kan wajar. Ya lah darah muda nih, darahnya para remaja. Kalau nang Tuhan yang misalnya lo empat jual kayak ada hadis Nabi kah perkataan ulama kah ini khairu syababikum man tashabbaha bisyuyukhikum. Sebaik-baik pemuda di kalangan kalian itu pemuda yang pikirannya menuha. Itu sebaik-baik pemuda. Pemuda yang pikirannya menuruti pikiran orang tua. Maksudnya orang tua yang baik itu yang diturutinya nih.
Contoh, biasanya kalau orang tua ini kan karena memandang pacangan mati peng parap nih. Kama sigit, kama disalin, kalau banamian lah. Obat dah pacangan mati peng parap nih. Padahal walaupun umur itu kan memandang usia. Nah, jadi anak muda ini pikirannya kayak orang tua. Kakawanannya berpoyo-poyo, mabuk-mabukan, lo pacaran yang perempuannya ada. Nya kayak orang Tuhan apa? Kama sigit, kalanggar, kami Salim, pemaulitan, yang baik-baik ya, itu sebaik-baik pemuda. Kemudian sebaliknya, wasyarru syuyukhikum man tashabbaha bisyababikum. Sejahat-jahat orang tua, yaitu pikirannya nang kayak anak muda masih. Oh, cuma kayak orang, berlepes. Maka berangkat itu mau wipisnya enak muda kan cari-cari wipisnya sini nah panggil Samir kayak gobang tuh rambutnya kayak gaul ya tapi di sana malah sini kayak nentang agama di sini paman itu kayak lah kayak ulun ini kayak calon kayak nah itu sejahat-jahat orang tua nang tua-tua keladi aja orang itu semakin tua semakin menjadi semakin tua semakin gatal pacar di abg pacarnya dipacarinya bukan abg katujuh juga masih lagi nang menjinit katujuh lagi katujuh nang menjabai burit bebinian umpat jua bila pejoget di atas panggung menyawer nah tuh sejahat-jahat orang tua itu nauzubillahi min dzalik jangan sampai gitu. Seharusnya kan semakin tua itu semakin sadar, semakin insaf karena parak dengan kematian. Walaupun biasanya mau itu kadang memandang usia, cuma kebanyakannya orang Tuhan yang mati lah. Nah, jadi sebaik-baik pemuda pikiran kayak orang tua, sejahat-jahat orang tua, ya kayak anak muda masih lagi. Kemudian ada lagi ngarannya dalam agama kita makruh ngarannya hukum makruh. Makruh ini lah bila digawi kan berdosa bang, tapi lamun kada digawi pahala. Contohnya kayak makan bawang mentah tuh makruh, karena meninggalkan bau yang kurang sedap di mulut. Jadi bila pian makan bawang, imbah tuntung makan itu cepat-cepat dibuangi makruh dengan bersiwak atau bersikat gigi. Atau misalnya bawangnya dimasak dulu, disangka dulu, digoreng dulu atau dibakar dulu, kemudian mulai cecapan supaya tak kurang lah meninggalkan bau yang tidak sedap. Karena Nabi kita itu sini kadang menggawi nama kau itu orang menggawi sini. Kalau nang digawi Nabi itu sunat wajib. Makruh haram sini kadang menggawi. Cuman kalau kita umatnya ini bila menggawi itu kada berdosa bang. Cuman lamun kada digawi bapahala. Nah, banyak kali lagi contoh makruh. Adakah yang tahu sini? Apa contoh makruh? Yuk, bantu nah. Apa ya? Makan pete sama. Kalau baunya masih menyengat. Selain makan itu ini gawian-gawian yang lain. Contohnya misalnya subuh kada bekunut. Nah, karena melandau goreng. Bangun jam 8 ada tamu belang biar semua yang apa ya nggak ada petakon gitu bang langsung lihat sembahyang 2 rakaat sembahyang kan bukan kalau biasa benar ini mengerjakan sembahyang bukan sih ini aja sembahyang israk ya padahal sembahyang subuh karena kan bukan sopan nang tahun orang nah meninggalkan kunut hukumnya makruh. Kada bakul atau punya makruh. Ada paman untuk bertakon nang bagaimana hukumnya bahkan ada kalau kita melihat orang sumbahyang ulun sudah bertakon nang guru ulun sumbahyang tarawih mbah tarawih itu ada kalau witir mulai awal kan seharusnya bakunut tuh pas nang malam 16 bakunut mulai kita. Ini ada orang menggawi mulai awal digawinya dah kunutnya tuh terus sebulan dan kunut nang tara anunya tuh witirnya dah. Nah itu hukumnya makruh nang
mulai malam awal bulan Ramadan sampai 15 Ramadan tuh bakunut makruh itu sebenarnya itu kada bakunut pang belum sebenarnya. Nang bakunut itu sunah malam 16 sampai malam terakhir bulan Ramadan itu nang bakunut witir. Nah bila mengerjakan kunut nang kada digawin Nabi bakunutnya itu makruh. Tapi kada membatalkan sholat Pak. Kada membatalkan sholat. Atau misalnya sembahyang zuhur kada pakai tahiyat awal itu makruh lah. Makruh. Ada lagi dalam hukum syariat itu namanya mubah. Arti mubah itu boleh. Ini bila kita menggawi perkara mubah ini kada berdosa dan kada berpahala juga. Bila kita meninggalkan kada berdosa dan kada berpahala juga. Hendak dihui kada. Contohnya seperti makan. Kita tuh orang makan nggak ada kata salah kita. Itu makan tuh hukumnya mubah. Cuman kata ulama, apabila pekerjaan mubah contohnya seperti makan, kalau kita niatkan untuk kuat beribadah, maka itu jadi pahala sunnah. Makanya kan kita sebelum makan itu adabnya nih. Nah, sebelum makan adabnya di antaranya yaitu apa namanya, kita niatakan dalam hati saja aku makan supaya kuat beribadah. Kada makan ya saya gelitir sembahyang. Kada nyamannya orang lapar. Kada fokus lagi. Saja aku makan untuk kuat beribadah. Maka makan itu jadi pahala sunnah. Jadi gawean sunnah. Kemudian sebelum makan sunnah kita ini sudah meyakini ini makanan 100% halal atau dengan zon kita menyangka 50% bang zon menyangka ini makanan yang halal. Namun kita tahu ini makanan haram, tidak boleh dimakan. Haram itu ada zatnya yang haram, ada nilainya yang haram. Zatnya itu bendanya lalu dasar haram kayak daging babi lah. Itu nyata tuh bendanya dasar haram tuh. Daging ular lah. Aduh, misalnya ular sanca, rica-rica aja masaknya. Atau misalnya sate ular, sate kobra. Nah, itu haram itu. Biawak, buaya, warik, pais, otak monyet. Haram itu. Itu haram zatnya seperti daging daging ayamnya bisa juga haram kan, amunnya dikapit di lawang kada bisa sembelih, dikapit kepalanya ngok matinya kada bisa sembelih. Ini kan sembelihan ini sah apabila syaratnya nang menyembelih orang Islam, kemudian dengan benda tajam, kemudian memutuskan ini urat nang pernapasan lawan urat nang lalu nang makanannya. Ada uratnya nang itu nang dua urat itu diputuskan. Amunnya mengapit di galawang dengan benda tumpul, kalau mati juga itu jadi bangkai itu ayam dimasaki disate itu haram, zatnya haram. Jadi enggak salah 3 syaratnya nang sembelihan kita atau sah dan binatang itu halal dimakan. Tentunya nang disembelih itu ayam, kambing, itik lah, apalagi sapi, onta. Nang disembelih biawak, boleh juga tetap nyembelih biawak. Kan bendanya tuh ada halal dimakan ya, kucing halal dimakan. Ini masih nyembelih ayam, nyembelih itik. Walaupun menyembelih bebinian sah. Nya nang menyembelih itu boleh bebinian, boleh lelakian. Pian laki-pian ya menurih. Ada kulit-kulit maka ayamnya udah uyuh udah. Mun kada disembelih abahnya menunggu abahnya mati ayam sayangnya sembelih boleh belinan nyembelih ayam. Tapi dengan benda yang tajam ya diasah dulu anunya. Tapi jangan paket lah bulunya lah makruh kan. Nah, di lehernya kan menyembelih jangan di buntutnya. Nang kayak orang bisi sapi misalnya, tak buntut sapi, sop sapi, sapinya masih hidup. Itu bangkai itu.
Kira-kira kan diewak pulang nih, tatak pulang betisnya, sop betisnya, sapinya masih hidup. Itu bangkai. Neng kita sop tuh bangkai. Jadi menyembelih itu deh di lehernya dengan benda tajam sampai memutuskan nang urat leher nang urat pernapasan nang lalu lalang menyamakan putus. Nah, walaupun beginian menyembelih sah. Tapi mau orang kafir menyembelih. Misalnya begini aku udah bisa menyembelih beginian abahnya atau menurut ada. Misalnya Cina nang iya aja. Ketujuh nang ya pakai dua barenya itu kan kakak Islam tuh gitu sembelihan nah ada sah sembelihnya di bangkai itu sembelih akan lawan siapa kah ada paman siapa ya asal orang Islam paman bentol paman jual apa kah nah itu ada ngarannya benda makanan itu halal di segi zatnya tapi nilainya haram pian tuh nukar untuk tuh wadah legend ini maka wadah mulai bahari sampai ini masih ada bertahan untuk nih nah jadi wadah untuk itu kan halal tapi membeli dengan duit hasil berjudi dengan duit hasil mencuntan atau untuknya mencuntan kada basilah mencuntan bangka ini minum di warung aku tadi mau makan untuk 3 kang 4 ingat 3 ini bayar ya 3.000 tehnya saya 4.000 padahal mau makan 7 nah itu haram tuh kan sisanya itu nah jadi bila kita lah makan di warung atau nyocok pentol lah cocok orang itu ada orang bilang nyocoknya hitungi nya paman bingung lebih hitungi orang nangkepun warung tuh itu kita yang akal-akal menghitungi wah aku sudah bang kalau udah dicatat nah 1 makan 2 tapi sudah dihitungi ya cuma ragu-ragunya ini kan ada banyak ya bang aku nih asa 3 asa 4 makan maka supaya berhati-hati kita hitung 4 bayari 4.000 5.000 lawan teh misalnya teh 1.000 juga misalnya teh bayari 5.000 artinya 4.000 untuk walaupun kenyataannya mau dilihat di CCTV ada warungnya di CCTV nih sidin 3 jemang makan untuk tuh ya kan apa kita bisa dapat 1.000-nya tuh lawan tukang warung nah lagi sembahyang lah sembahyang Johor atau sembahyang nih gara-gara menghayal ke alam semesta saat langit khayalnya timbul kada ingat ini 3 rakaat kan sudah Johor nih 4 rakaat kan sudah kan 3 rakaat kan bisa kalau dia mengalami itu ambil 3 ambil sedikit ambil 6 sedikit berarti kan kita tadi ragu-ragu 4 kah 3 kah 4 rakaat kah 3 rakaat kah ambil 3 rakaat kita tambahin pulang rakaat ibarat kita mengambil jumlah artinya 3 rakaat nih atau 3 rakaat betul tambahin pulang rakaat jadi 4 rakaat imbah tuntung sembahyang ya di CCTV nih kamera CCTV lihat ya CCTV harau 5 orang sembahyang ini jadi 5 rakaat ada apa lagi biar diulang nggak pak nah itu bila kita masalah sembahyang 3 rakaat ke 4 rakaat sembahyang Johor nih ambil sedikit ambil 3 tambahin rakaat tapi kalau kita cocok pentol makan untuk di warung 3 biji ke 4 biji ya 3 biji ke 4 biji kan ambil 4 bayari 4.000 itu supaya kita berhati-hati amun kita 4 ke 3 biji kan untuk 3 gitu bayarnya 3.000 padahal 4 kan ambil orang itu sedikit haram nah itu contoh perkara haram nah jadi haram itu bila digawe berdosa sudah tadi haram mubah maksudnya mubah makan kita ada makan makan kita harus meyakini itu makanan halal atau kita menyangka itu halal adabnya lagi kita makan sebelum makan itu kita basuh tangan kita makan tangan apa tangan kanan kita basuh
kita basuh tangan kita. Amun kita makan sop, sudah ada sendoknya biar kada basuh, ada jadi masalah. Nah, kalau Nabi kita SAW sidin makan dengan 3 jari. Nabi Muhammad makan roti, kalau aja 3 jari, makan kurma, kalau aja lamun nasi, sop, 3 jari ini sejam ya tuntung. Maka panas langsung kiri. Kalau pakai seorang sendok, seorang nak menutup Nabi Muhammad ya. Wah, tidak agak, padahal udah tahan nyolong panas. Jadi lama, amun kada kau pakai 3 jari, ayo dengan 5 jari. Amun kada cocok dengan tangan, ayo pakai sendok. Nang kau aja pakai 3 jari. Dan ulun sampaikan pinanya lah, termasuk ulun. Kita selama ini makan pisang itu gaya warik. Makan pisang gaya warik. Nah, pisang ambil pisang biasanya pian mengoyak tuh tangan kanan kan tangan kiri kan? Tangan kanan kalau mengoyak Pak, berarti mati tangan kiri. Biasanya nanti terjadi kepada kita nih. Nah, ya mengambil pisang tangan kiri kalau mengoyak ya. Pakai tangan kanan. Amun kita pakai tangan kiri, luput dah. Sedangkan Nabi memakan pakai tangan kanan. Nah, menyulung langsung tuh gaya warik pakai itu. Ganti ya biar warik nggak cari di YouTube. Warik makan pisang ada tuh timbul. Oh, dikoyak juga nah ya langsung soalnya tangan kiri. Sedangkan Nabi makan tangan kanan. Nah, kayak apa? Hendak nurutin Nabi, walaupun yang dimakan pisang, supaya ada salah. Karena Bapak kita mengambil pisangnya dengan tangan kiri, lalu kita koyak dengan tangan kanan. Nah, ini kan ini pisang nih. Tangan kanan kita pulang kita gunakan yang 3 jari ini untuk kita patah pisangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imbah habis kita patah pulang pisangnya dengan 3 jari. Menurut Nabi Bang 3 jari makan pulang. Nah, itu. Kadang disulung. Apalagi lihat. Ada kisah tuan guru. Guring. Ada kisah dari sini nih, kalau orang mengisahkan kisah orang mengatakan ulun ini mandi wajib kata aja. Kisahkan orang ini cerupuk kisahnya. Nah, jadi kita makan pisang lah. Bujur-bujur dia makan pisang. Nah, kalau pisang tadi gugur. Pamai kalau sudah biasakan kayak kita lain, artinya dengan tangan kanan mengawal dengan 3 jari kita. Itu cara Nabi makan. Ada lagi ngarannya ya dalam hukum kita, hukum syariat itu ada ngarannya syubhat. Syubhat itu kan jelas. Ini haramkah, ini halalkah? Ada jelas. Amun kawan ulang mencontohkan contoh kayak kita tetamu duit di tengah jalan. Duit di tengah jalan itu benda syubhat. Syubhat itu bainal halal wal haram. Halal kada, haram kada. Dan orang nang berhati-hati dia meninggalkan syubhat itu. Jadi lamun pian tetamu duit nih. Tetamu duit di tengah jalan 1 juta. Apa yang pian lakukan kok? 1 juta, ini dompetnya SNK ada, kartu ATM ada, duit 1 juta. Apa yang pian lakukannya? Diambil dulu, itu diserahkan ke kantor polisi lah. Bisa, atau dipoto, share di sosial media, nang KTP-nya lah. Duitnya lah. Lalu kita informasikan siapa saja jajaran dosa ini karena orang kita akan kepada siapa yang pengumuman, tapi jangan amun pengumuman di masjid itu benda terdapat ada jangan salah, amun benda hilang jangan persibian hilang kita ya
lagi tetangga rumah kaum ya, dumit hilang ya. Oke. Makan masjid. Nah, boleh. Ya, tahu yang salah kan kita bisa semoga di masjid HP tinggal, jam tangan tinggal, duit bisa tertinggal. Tapi bini orang ke depan harus tinggalin segitu. Bini orang, katanya tuh. Jadi kita makan, siapa yang merasa ketinggalan HP kita. Tapi jangan sambat mereknya lah. Mau kita sambat merek HP Samsung warna hitam. Kita banyak mengaku-ngaku. Jadi kita sambat aja ketinggalan HP siapa? Ambil di imaman masjid. Oh ya, ada datang. Kita nih misalnya ulun nih sebagai kaum yang menyimpan akan benda HP ulun aja. Bujur pian, warnanya apa? Warnanya kuning. Dalam hati kita hilang nih, seperti berustan. Mereknya bang, mereknya Nokia. Ini Samsung nah apa itu berustan nyawang ini. Makanya jangan sambat seberataan ciri-cirinya. Amun ini pas menyambat jar Samsung ya. Betul warnanya hitam ya. Kita lihat di dalamnya fotonya ada foto sidin air belum mereknya. Nah, sama juga tadi dompet tadi. BC duit. Itu jangan kita langsung ambil, kita jelajahkan, itu syubhat. Syubhat itu mempengaruhi juga kepada hati kita. Bisa makan surga, bisa boleh ibadah ya. Nah, amun kita lihat akan boleh, itu tak salah juga bang. Mun kita nih misalnya kita orang jujur, mun kita lihat akan mesti yakin, lalu ini orang ada jujur, harus diambilnya. Jadi kita amankan. Kita amankan. Itu termasuk akhlak mulia. Karena kita ini dituntut untuk bersikap jujur. Nah, kemudian kita sudah tahu tadi hukum-hukum dalam syariat kita yang ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada syubhat. Nah, kemudian hanya mukadimah tadi lah kisahnya. Mukadimahnya Pak sejam. Kita ulun ini hendak menyampaikan masalah wudu ya. Masalah wudu. Wudu itu sebenarnya asal hukumnya sunat pengwudu. Tapi karena hendak menggawi kewajiban seperti sembahyang, dan sembahyang itu syaratnya harus wudu, maka wudu itu jadi wajib hukumnya. Kan wudu ini gawian kita hari-hari. Kita nak sembahyang wudu tah bila kada wudu sembahyang kada sah. Kada sah. Nah, jadi wudu itu rukunnya itu ada berapa ya? Niat wudu, membasuh muha, membasuh kedua tangan. Itu rukun-rukunnya tah. Menyapu sebagian kepala. Membasuh kedua kaki. Tartib 6 rukunnya jadi kita harus tahu takutnya orang berapa rukun wudu 6. Apa-apa? Niat, membasuh muha, membasuh kedua tangan dengan air nih, maka airnya harus air mutlak, air semata-mata air. Kada mau air kopi, air teh, mau air sungai, air sumur, air hujan itu air mutlak tuh. Apa tadi? Niat, membasuh muha, membasuh kedua tangan, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Talinga itu sunat, ada wajib. Jadi pian bila wudu telah ketinggalan membasuh talinga, wudu pian sah. Karena arti sunat tadi bila digawe pahala, kalau kada digawe kada pahala, kada jadi masalah, sah aja wudunya. Membasuh telinga itu kada wajib sunat, tapi bagus digawe. Dan letaknya membasuh telinga itu sebelum membasuh kaki. Nah, jadi sunat berwudu disebutkan dalam kitab yang dibawa Ustaz kita deh. Sunat kita berwudu itu duduk kita. Duduk di kursi kan. Amun kada memungkinkan berduduk, kalau ada kursinya ya kada apa-apa berdiri. Kerangnya tinggi pulang, kalau berduduk. Itulah.
Jadi mun tinggi kerannya mau berdiri. Mun berduduk sunat berduduk wudu teh. Misalnya ada pewuduan laki anu kedudukan kursi kan. Atau kayak di masjid kita tuh ada kedudukannya sudah diolahkan orang pewuduan masjid. Supaya tak nang sunat. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat kita wudu itu amun kalau memungkinkan. Amunnya kerannya ke situ, kiblatnya situ, karena awak nih, kan apa jadi masalah. Nah, lalu kita wudu, ambil banyak loh nih, ambil banyak. Nah, niat itu andaknya ketika kita membasuh muha, ketika sampai banyak ke muha, di situ kita berniat itu dalam hati kita nang berucap, napa niatnya? Sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala. Sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala. Ini banyak kita buka sudah keran. Dan kita berwudu itu makruh membuka keran terlalu deras. Itu membuang-buang air. Makruh berlimpatan dalam menggunakan air. Secukupnya aja kita buka keran. Biasanya pakai keran kelak di rumah nih, kada di sungai kalau wudu. Di keran buka. Nah, naik. Pakai tangan kita, kedua tangan kita. Nah, lalu kita membasuh muha, sunatnya mulai atas. Karena baju itu kan mulai atas ke bawah, wudunya kada mau mulai bawah ke atas. Ngalih kena. Mulai hajapang kayak itu cuma ngalih. Mulai dagu atau mulai samping kanan kiri ngalih. Boleh hajapang, tapi nyaman tuh mulai atas. Nah, pas sudah sampai sudah air ke muka, situ berniat dalam hati sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala atau pardu karena Allah Ta'ala atau sahajaku berwudu kan ini situ aja saat nawaitul wudu sahajaku berwudu itu suka orang niat. Nah, jadi basuhan yang pertama itu basuhan yang wajib. Kita basuh muha kita, berarti amun kita berniat dan membasuh muha itu dua rukun dah gawe. Nah, nang dibasuh tuh nang mana? Pacolai dulu kopiah nah. Kalau mulai atas ke bawah nih, mulai terakhir tempat tumbuh rambut bagi orang nang kada besulah lah, kayak orang ini kada besulah. Amun orang besulah di sini gundul, mulai sini lah ada. Lihati orang adat nang kebiasaan rambut nang kada besulah tah kayak ulun. Nah di sini kalau dihitung atas ke bawah ini nang dinamakan wajahnya nang harus basah karena banyak wudu tah. Mulai atas ini tempat terakhir tumbuh rambutnya sampai kalau di bawah sampai ini tempat terakhir tumbuh janggut. Bagi orang yang berjanggut mun bebinian kada berjanggut kelak kecuali bawah nang janggut diolah bebinian. Mama polisi juga aja kisahnya itu. Dah kekanakan nih. Jo kekanakan ini takon mama aja. Ulun takutan mayon polisi aja. Polisi itu kayak bergerak. Dia mamanya bilang polisi itu tandanya kayak bahasa singot. Bahasa singot ya. Lalu ke pasar lawan anak ya. Ada melihat paman misalnya bahasa singot. Buka. Kayaknya buka buat dalam hidrop mamanya. Polisi juga ya, apapun mamanya bersifat di bawah. Maksudnya ada dirarap di bawah. Mama polisi juga ya. Artinya mamanya bersifat juga nang di bawah. Jadi lah bagi orang yang berjanggut, kayak oleh ini berjanggut nih. Ini tempat terakhir tumbuh janggut di sini. Nah, jadi nang dibasuh nang mulai atas ke bawah. Nah, banyak tuh sampai ke sini. Kemudian ini nih ada nengil sini tak? Di sini. Jadi bebinian kalau laki yang sama ingin sini. Walaupun bebinian itu udah janggut, cuman dipadahkan, diterangkan oleh ulama kita sampai bagi orang-orang berjanggut ya, terakhir tempat tumbuh janggut di sini. Tentang lakungan kan ini. Nah, kalau dari samping kanan sampai kiri itu antara dua telinga. Sana titik. Apa nih? Titik ilannya nih. Nah, tingilnya nih. Nah, jadi banyak itu harus dia bila bodoh anu akan ke sini.
Itu amun sudah liput sapuan yang basuhan yang pertama toh, itu sudah menunaikan kewajiban sudah. Jadi nang basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu sunat aja lagi. Tapi seandainya basuhan pertama nih kada liput lagi, maka ditambahi lagi basuhan yang kedua. Dan basuhan yang kedua ini nang meliputi kisahnya itu masih dihitung sekali basuhan. Jadi selama belum liput membasahi nang wajah kita ini dengan air, selama belum liput sekali, misalnya belum liput kita tambahin belum sekali supaya menyempurnakan, itu masih dihitung sekali basuh. Berarti 2 kali lagi itu, maksud 2 kali itu 622 itu sunatnya lagi. Artinya bila digawi wala, mun kada digawi sahya. Nang nomor 3 sunat. Nah kayak itu. Bulu nang dimuhani seberatan harus karena banyak bulu kanin, bulu mata, bulu susingot, bulu janggut, kecuali janggut yang tebal. Bila janggut ini tebal, lebat, itu kada wajib disunat di selat-selati aja. Tandanya tebal bila kita tuh bahadapan orang berjanggut inya bepandir bergerak-gerak. Kalau janggutnya tuh kada kelihatan kulit di dalam janggut itu menunjukkan janggut itu tebal. Tapi lamun janggutnya nang 5 bilah aja kelihatan tuh itu jarang tuh. Kada tebal tuh itu harus basah juga janggutnya tuh. Kulit yang di dalam janggut. Nah kayak itu. Jadi beginian. Bila pian sebelum wudu, pian bermake up, basuh dulu make up pian tuh soalnya bila pian tuh masih bermake up, berincu, limpah tontong tolak pengantinnya, langsung wudu, itu banyunya tuh kena berubah, gara-gara make up itu merubah air kedesah wudunya. Nang atau dia pakai skincare atau pakai hand body kan anggota wudu tangannya termasuk anggota wudu kan hand body tangan. Jadi sebelum wudu dibasuh tuh sebelum wudu supaya kena banyu wudu tuh kada berubah. Atau orang berpupur berbiji, orang mengatam harinya panas supaya mohan yang kadang-kadang nasi nama itu pupur berbiji, pupur apa namanya itu pupur beres. Pupur dingin di dampung jadi bila anak wudu tuh harus dibuangin dulu tuh pakai banyu, hilangkan dulu, jangan langsung wudu lah. Pada sah wudunya kita berubah airnya ada lagi air mutlak. Nah jadi sunat apa niat tuh sekalinya niat. Nah ketika sampai tadi di muha banyu itu di situ kita berniat sahaja kubur wudu dan mati fardu karena Allah Ta'ala atau sahaja kubur wudu karena Allah Ta'ala. Mun kada berniat lah itu kada jadi wudu, kada sah. Atau misalnya niatnya berdahulu aja dulu lagi ambil banyu banyu kamu ya berniat sahaja kubur wudu fardu karena Allah Ta'ala dalam hati nih anyar. Nah itu luput juga nih kan. Luput juga jadi karena akan dulu kamu hanya kita berniat sahaja kubur wudu fardu karena Allah Ta'ala atau akan ya lagi kamu kita banyu itu. Nah itu rukun yang pertama niat, yang kedua membasuh muha. Kemudian rukun yang ketiga membasuh kedua tangan. Sunnatnya tangan kanan berdahulu, tangan kiri berdudi. Amun tangan kiri bang berdahulu jangan tangan kanan. Makruh. Sahaja bang makruh. Jadi tangan kanan dulu, tangan kiri. Jadi tangan kanan dulu. Membasuhnya sunatnya mulai jari sampai ke atas bersiku. Dilebihi basuhannya itu. Jangan dengan siku aja, lebihi sampai ke otot. Nah membasuh, misalnya keran nih, nah basuh. Sampai ke sini. Makanya dising-sing. Nah, ulun sampaikan kepada bebinian tadi lah. Bebinian kalau lakian ya, terutama bebinian. Pian atau isi cantung panjang. Biasanya bebinian isi cantung panjang. Itu bola cantung pian tuh itu tumbuh masih di area wajah.
Jadi otomatis itu bulu cantong itu bulu di dalam wajah harus basah juga. Jangan biar sebelum wudu aja. Dia nokan ke belakang. Lalu wudu nang di sini nih kada basah, nang cantong nang dikapit di atas telinga nih kada basah. Wudu biar kada sah. Jadi cantong mau nelakian kan jambang namanya nih. Kalau bebinian kan cantongnya itu kan dia jambang. Mau nganu bejuntayan aja. Kan di dahulu binian bijabis di dahulu. Nah jadi cantung itu harus basah juga. Misalnya cantungnya sekilang harus basah. Jangan basah. Mun biar asa ngalih, tuat membersihnya atak aja cantungnya sekali. Sebelum wudu. Nah jadi amun wudu jangan dikapit ke atas. Nah jangan gunakan cantung ke atas. Lalu wudu misalnya bersumuha ada tabasuh cantung itu, ada kan air, ada sahurnya. Nah jadi itu harus diperhatikan, cantung itu harus basah karena ini tumbuh di area wajah masih wajah, makanya bulu-bulu yang ada di wajahnya harus basah ketika kena wudu. Dan tangan adalah basuh tangan, basuhan yang pertama itu wajib. Nah kemudian sunat sekali lagi basuhan kedua, sunat sekali lagi basuhan ketiga. Jadi ini dulu 3 kali. Hanya ini 3 kali karena kada bersilang-silang tuh kan. Itu bersilang namanya karena itu. Jadi tonton akan ini dulu 3 kali. Hanya ini 3 kali. Itu. Mun bersilang-silang tuh sah-sah aja Bang, jangan makruh. Makruh itu kan kada dapat pahala sunnah. Nah, jadi pian nang manoreh manusia ada nang getah berikit di anggota wudu, baik itu di muka, di tangan, buangin dulu getah. Kalau air kada sampai ke situ kada sahwudunya, atau sisik iwak haruan berikit sumber apa wudu kada sampai air ditutup ya lo sisik cat gitu juga cat lem altiko, lem pipa itu pian berikit benar. Makanya pian bila hendak melem pipa, mengkawat tuh pakai kaos tangan atau kayak plastik kan. Itu pian berikit benar di tangan maka ada dikikis kelatin nah. Tuh menghalangi air sampai ke anggota wudu kita. Nah apalagi yuk lilin, ayo lilin. Kotek, iya tuh. Amun pacar ada apa lah? Maksudnya pacar tangan. Pacar tangan, beginian pacar tangan, pacar daun yang dipirik tuh. Itu tuh kada menutupi kulit. Itu mewarnai aja. Kada menutupi kulit, kada apa pacar. Cuman nopo pacar itu beginian lah, lakian bisa pacar. Wah bisa pian nak kawin sama pacar juga. Nah itu menyerupai beginian. Orang orangnya lakian ibu pacar. Nah kecuali jar aku mau pacar betis supaya mampi rastong ya aja ada apa niat obat. Nah kalau misalnya nak kawin kena lelakian ke pacar juga, nih jangan, udah boleh haram. Nya beginian aja karena beginian itu tepat berhias-hias, boleh aja nya pacar. Nah, tangan kanan 3 kali, nang wajibnya sekali. Tangan kiri gitu juga, mulai ujung kuku sampai limpat tangan pada siku. Limpat tangan pada siku. Nah itu. Kemudian menyapu sebagian kepala, rukun yang keempat. Yang keempat menyapu sebagian kepala. Nah, atau membasuh rambut nang ada di area kepala. Amun rambut ini kan berarti orangnya ini kada gundul, atau kayak ulun ini kan kada gundul nih. Cukup rambutnya aja ulun basahin. Nah, ulun ambil banyak lah, cacap nah. Artinya anu akan ke rambut nih, walaupun kada kena kulit kepala karena rambutnya aja nih sedikit sah aja. Sah sudah. Nang wajib itu sekali, nang 2 kali itu sunat. Nang 3 kali itu sunat. Jadi nang wajib itu sekali, nang 2, nang 3 itu sunat saja. Dan kadang mesti di sini, bisa juga di sini. Nah kan kepala nih nah kepala nih. Rambut nang tumbuh dia. Sayang lawan jambul. Sayang lawan jambul nih. Jaluk baudo membasuh di sini. Boleh di sini. Boleh. Nah, asal karena rambut atau misalnya orang ini gundul
Kada berambut, nah itu berarti harus karena kulit kepala tuh. Banyu tuh harus karena kulit kepala. Ada sampai guru ulun mengisahkan kayak ini, saking kolernya nih, tapi bu orangnya bodoh saking kolernya nih, sama anu aja. Ada hujan titik lah, jadi hantainya di kepala nih. Iba tonton.